Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak Agus Muhammad Soleh selaku dosen pada mata kuliah Statistika dan Analisis Data, sesi UAS SS10. Izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil dari progres proyek statistika kami terkait hubungan peningkatan angka pengangguran akibat COVID-19 terhadap kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama, ada Karima Asma Sofura. Yang kedua, ada Dava Khairi Sidik. Yang ketiga, ada Dava Benida Effendi. Yang keempat, ada Mustafa Irsal. Yang kelima, ada Mangapul Sijabat. Yang keenam, ada Malika Aisyah. Yang ketujuh, ada Sekar Kurnia. Yang kedelapan, Denis Mutia. Kesembilan, ada Zahrul. Kesepuluh, Ariza Nusyah. Dan yang kesebelas adalah saya, Zazkia Dwi Azahra. Mari kita berlanjut ke topik utama kita, yaitu tentang hubungan antara peningkatan angka pengangguran akibat COVID-19 dengan kesejahteraan sosial masyarakat DKI Jakarta. Latar belakang kami mengambil topik ini yaitu pandemi COVID-19 berdampak besar pada ekonomi dan sosial di Indonesia, khususnya DKI Jakarta sebagai pusat industri. Ini menyebabkan banyaknya sektor industri, terutama sektor informal seperti perdagangan dan jasa berdampak berat. Akibatnya, angka pengangguran meningkat tajam di Jakarta mencapai 10,3% pada akhir tahun 2020. Hal ini dapat menurunkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan banyaknya rumah tangga yang mengalami penurunan pendapatan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengukur pengaruh peningkatan pengangguran akibat COVID-19 terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Rumusan masalah yang kami ambil untuk penelitian ini adalah, yang pertama, apakah COVID-19 mempengaruhi tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta? Yang kedua, bagaimana pergerakan angka pengangguran akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta? Dan yang terakhir, sejauh mana peningkatan pengangguran akibat COVID-19 mempengaruhi kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta? Tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui pengaruh COVID-19 terhadap tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengukur pengaruh peningkatan pengangguran akibat COVID-19 terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga, melihat pergerakan angka pengangguran akibat COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Untuk metodologi penelitian, kelompok kami menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu manajemen data. Data yang diperoleh akan melalui proses pembersihan untuk mengatasi nilai yang hilang, menghilangkan data duplikat, serta memastikan keseragaman format agar siap untuk dianalisis. Selanjutnya yaitu ada analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dengan jenis analisis deskriptif serta korelatif. Ada 6 perubahan yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Yang kedua, jumlah penduduk DKI Jakarta. Yang ketiga, pendapatan rata-rata rumah tangga. Yang keempat, kelas sosial. Yang kelima, jumlah lapangan pekerjaan. Dan yang keenam, jumlah angkatan kerja. Untuk skala pengukuran rasio, itu perubahannya ada jumlah pengangguran, jumlah penduduk, pendapatan rata-rata, jumlah lapangan pekerjaan, dan jumlah angkatan kerja. Untuk skala pengukuran ordinal, itu perubahannya ada kelas sosial. Selanjutnya, jenis data. Jenis data time series itu perubahannya ada jumlah pengangguran. Jenis data panel data 1 perubahannya itu ada jumlah penduduk, pendapatan rata-rata rumah tangga, dan kelas sosial. Untuk jenis data panel 2 itu perubahannya itu ada jumlah lapangan pekerjaan dan jumlah angkatan kerja. Jadi slide ini menyajikan data peubah pertama, yaitu berupa data tingkat pengangguran terbuka di wilayah DKI Jakarta berdasarkan kabupaten atau kota dari kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2024. Nah, di mana informasi yang ditampilkan meliputi persentase TPT, total angkatan kerja, serta jumlah pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di seluruh wilayah DKI Jakarta mengalami lonjakan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020, di mana yang kemungkinan besar merupakan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Namun, setelah tahun tersebut terjadi tren peningkatan dari tingkat pengangguran yang menandakan bahwa proses pemulihan ekonomi secara bertahap.
di mana wilayah Jakarta Timur tercatat secara konsisten memiliki tingkat pengangguran yang tertinggi di antara wilayah lainnya, sedangkan Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu cenderung memiliki tingkat pengangguran yang lebih rendah. Data tersebut menunjukkan variasi angka pengangguran di tiap wilayah dari tahun ke tahun, dengan tren fluktuatif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi serta sosial. Nah, sumber data ini diambil dari data Badan Pusat Statistika atau BPS Provinsi DKI Jakarta. Namun, data tersebut kami masih kekurangan data dari tahun 2024 karena kami belum mendapati dari sumber yang sama. Terima kasih. Baik, untuk peubah yang kedua adalah jumlah penduduk. Yang pertama, di tahun 2018, Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk sebanyak 24.134 jiwa. Kemudian Jakarta Selatan 2.246.137 jiwa, Jakarta Timur 2.916.18 jiwa, Jakarta Pusat 924.686 jiwa, Jakarta Barat 2.559.362 jiwa, dan Jakarta Utara 1.797.292 jiwa. Kemudian di tahun 2019, Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk 24.295 jiwa. Di Jakarta Selatan ada 2.264.699 jiwa, Jakarta Timur 2.937.859 jiwa, Jakarta Pusat ada 928.109 jiwa, Jakarta Barat ada 2.589.933 jiwa, dan di Jakarta Utara ada 1.812.915 jiwa. Lalu di tahun 2020, Kepulauan Seribu ada 27.749 jiwa, Jakarta Selatan 2.226.812 jiwa, Jakarta Timur 3.037.139 jiwa, Jakarta Pusat 1.056.896 jiwa. Lalu Jakarta Barat ada 2.434.511 jiwa, dan Jakarta Utara ada 1.778.981 jiwa. Lalu di tahun 2021, Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk 27.996 jiwa, Jakarta Selatan 2.232.442 jiwa, Jakarta Timur 3.051.866 jiwa, di Jakarta Barat ada 2.446.687 jiwa, dan di Jakarta Utara ada 1.788.981 jiwa. Di tahun 2022, Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk 28.262 jiwa, Jakarta Selatan ada 2.234.262 jiwa, Jakarta Timur ada 3.066.074 jiwa, Jakarta Pusat ada 1.053.482 jiwa, Jakarta Barat ada 2.458.707 jiwa, di Jakarta Utara ada 1.799.220 jiwa. Tahun 2023, Kepulauan Seribu 28.523 jiwa, Jakarta Selatan 2.235.606 jiwa, Jakarta Timur 3.079.618 jiwa, Jakarta Barat 2.470.054 jiwa, Jakarta Utara 1.808.895 jiwa, dan yang terakhir di 2024, Kepulauan Seribu memiliki jumlah penduduk 29.803 jiwa, Jakarta Selatan 2.342.309 jiwa, Jakarta Timur 3.226.470 jiwa, Jakarta Pusat 1.072.914 jiwa, Jakarta Barat 2.542.101 jiwa, dan yang terakhir Jakarta Utara 1.823.513 jiwa.
Selanjutnya adalah peubah ketiga, yaitu rata-rata pendapatan, di mana rata-rata pendapatan ini terbagi menjadi 6 wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Pada tahun 2018, Jakarta memiliki rata-rata pendapatan di kisaran 6,9 juta. Dan pada tahun 2019, Jakarta memiliki rata-rata pendapatan di 7.100.000. Dan menurun di tahun 2020, Jakarta mendapatkan rata-rata pendapatan dari semua kalkulasi yaitu sebanyak 7 juta. Selanjutnya di 2021 ada rata-rata pendapatan di 7.133.000 meningkat dari tahun 2020. Selanjutnya tahun 2022 ada rata-rata pendapatan yang meningkat juga di 7.400.000. Di 2023 kembali meningkat di angka 7.600.000. Dan di tahun 2024 kemarin meningkat menjadi 7.900.000. Data-data ini kami dapatkan dari sumber terpercaya Badan Pusat Statistik. Untuk peubah keempat itu adalah kelas sosial. Kelas sosial DKI Jakarta pada tahun 2018 sampai 2024. Di sini kami mendapatkan data dari BPS yang rilis pada tahun 2024. Untuk kelas sosialnya kami bagi menjadi 3, yaitu 40% pendapatan rendah, 40% pendapatan sedang, dan 20% lagi itu pendapatan tinggi. Untuk datanya bisa dilihat dari gambar berikut. Selanjutnya adalah jumlah angkatan kerja, yaitu peubah kelima. Nah, pada peubah kelima kita ini, kita sudah menghadirkan 3 jenis kelompok, yaitu pernah bekerja, dan tidak pernah bekerja. Nah, 3 kelompok ini merupakan angkatan kerja. Oke, kita selanjutnya akan membacakan data-data. Pada data kita ini, kita juga sudah mencari sesuai dengan setiap kota yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan juga Jakarta Timur. Untuk lebih mempersingkat, mungkin saya akan menyebutkan total dari DKI Jakarta setiap tahunnya. Jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 adalah 5.041.620 orang. Lalu pada tahun 2019 adalah 5.157.878 orang. Lalu pada tahun 2020 totalnya adalah 5.232.31 orang. Lalu pada tahun 2021 5.177.314 orang. Lalu pada tahun 2022 5.252.396 orang. Lalu pada tahun 2023 5.427.233. Untuk saat ini data 2024 masih belum ada, jadi belum kita masukkan ke dalam data peubah kelima ini. Terima kasih. Oke, buat slide selanjutnya yaitu progress report, di mana kita di week 1-8 di sesi UTS kemarin kita sudah menentukan tema, pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi. Kemudian di week 9-11 kita mencari raw data peubah. Kemudian di week 12 kemarin kita sudah fiksasi peubah dan raw data, analisis data juga. Dan next weeknya kita bakalan interpretasi data dan kesimpulan. Dan slide selanjutnya adalah kendala dan planning. Untuk kendala sendiri kita mempunyai 2 kendala utama, yaitu yang pertama mencari data mentah yang akan digunakan untuk diolah pastinya. Dan yang kedua adalah beberapa peubah tidak memiliki data pendukung untuk dikembangkan. Oleh karena itu kita kesusahan dalam mencari peubah yang bisa kita kembangkan berdasarkan data-data yang ada di website dan juga jurnal-jurnal yang ada di Google maupun di BPS. Selanjutnya adalah rencana kedepannya nih. Yang pertama kita menyusun mentahan data yang sudah didapatkan kemarin-kemarin, dan juga yang terakhir adalah kita finalisasi laporan dan kesimpulan akhir. Oke, mungkin sekian, terima kasih dari kelompok 4. Apabila ada salah kata yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.